Pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi dan praktek, kita akan membahas mengenai pembuatan laporan keuangan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan industri, ya itu hasil akhirnya. Namun pertama-tama kita akan mengenal dulu apa sih itu akuntansi. Oke, kita lihat di berikutnya apa itu akuntansi. Oke, sekarang kita bahas pengertian akuntansi dulu. Apa sih pengertian atau definisi dari akuntansi? Nah, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Lalu dari pengertian sebelumnya menekankan pada fungsi dan kegiatan akuntansi sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dipandang dari sudut fungsi atau kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya perusahaan sehingga memungkinkan pimpinan perusahaan atau pihak-pihak di luar perusahaan membuat pertimbangan-pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, dipandang dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi atau penentuan, pengukuran, dan penyampaian informasi akuntansi. Dalam pelaksanaannya, semua transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode diproses dalam tahap kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengidentifikasian atau penentuan dan pengukuran oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah pencatatan atau recording, ya. Nah, pencatatan ini harus real yang terjadi sesuai atau setiap hari secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu penggolongan atau pengelompokan, ya. Biasanya disebut atau dibuat dalam buku besar. Yang keempat adalah pengitisaran, ya, summarizing, biasanya ada namanya buku saldo. Yang kelima, yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Oke, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Siapa saja sih pihak-pihak tersebut? Nah, sebagai berikut ya. Satu, yaitu pimpinan perusahaan. Laporan keuangan bagi pimpinan perusahaan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban bagi para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola perusahaan. Berikutnya adalah sebagai alat penilaian atau pelaksanaan kegiatan perusahaan baik secara keseluruhan, bagian-bagian maupun secara individu yang diserahi wewenang dan tanggung jawab. Yang berikutnya yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat biaya dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah dasar atau bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana kegiatan di masa datang. Lalu pihak atau pemilik perusahaan, kenapa berkepentingan atas informasi akuntansi? Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh pimpinan perusahaan dan sebagai dasar penentuan taksiran keuntungan yang akan diterima di masa datang serta perkembangan harga saham yang dimilikinya. Lalu kalau bagi calon kreditur atau kreditur, mengapa mereka membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui seberapa sehat ya si pihak perusahaan atas laporan keuangannya dan seberapa besar kansnya pihak perusahaan untuk diberikan pinjaman atau diberikan modal. Para kreditur perlu lebih dahulu mengetahui keadaan atau posisi keuangan perusahaan yang mengajukan kredit
Maka dari hasil analisa laporan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perusahaan yang bersangkutan mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo atau tidak. Selain itu, dapat pula diketahui apakah pinjaman yang diberikan cukup mendapat jaminan atau tidak. Lalu, bagi pemerintah, ya, informasi akuntansi dibutuhkan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan besarnya pajak yang menjadi beban perusahaan. Yang kedua, kenapa dilihat besarnya pajak? Karena perusahaan zaman sekarang banyak yang memanipulasi laporan keuangan untuk mengatur besar jumlah pajak yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu untuk kepentingan data statistik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Pusat Statistik yang selanjutnya akan dijadikan dasar perencanaan pemerintah. Lalu bagi karyawan, kenapa karyawan butuh informasi akuntansi? Yaitu untuk yang pertama mengetahui tingkat kemampuan perusahaan tempat mereka bekerja dalam memberikan upah dan jaminan sosial lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dari laporan keuangan dapat dilihat perkembangan serta prospek perusahaan yang bersangkutan sehingga karyawan dapat menentukan pilihan langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kelangsungan kerjanya. Yang terakhir yaitu dalam perusahaan yang biasa memberikan bonus kepada karyawannya setiap akhir periode dengan melihat laporan keuangan, maka karyawan dapat mengetahui tingkat kelayakan bonus yang diterimanya dibanding dengan keuntungan perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Oke, kita bahas jenis-jenis perusahaan. Kali ini kita akan membahas sekilas mengenai jenis-jenis perusahaan apa saja ada di dalam akuntansi. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Apa sih itu perusahaan jasa? Yaitu perusahaan yang hanya menyediakan jasa atau servis dalam kegiatan usahanya, seperti salon, bengkel, panti pijat, ya. Nah, itu jenis perusahaan jasa. Jadi perusahaan tersebut tidak mengolah dan tidak menjual. Yang berikutnya adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang yaitu kegiatan usahanya yang membeli lalu menjual kembali barang dagangannya. Jadi perusahaan ini tidak memberikan servis dan tidak mengolah. Dia hanya membeli lalu menjual kembali. Yang selanjutnya adalah perusahaan industri. Perusahaan industri atau perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan usaha yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Contohnya seperti usaha mebel, usaha pembuatan donat, ya, atau usaha mie ayam. Nah, itu kan mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Kira-kira seperti itulah sekilas mengenai jenis-jenis perusahaan dan kegiatan perusahaan tersebut. Lalu kita akan mempelajari bidang-bidang akuntansi apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum, yaitu akuntansi yang sasaran objeknya atau objek kegiatannya adalah transaksi keuangan yang menyangkut perubahan harta, utang, dan modal suatu perusahaan. Akuntansi keuangan bertujuan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern perusahaan atau manajemen dan pihak-pihak ekstern, misalnya bank, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Kegiatan akuntansi keuangan berorientasi kepada transaksi-transaksi yang sudah terjadi atau data histori yang diproses dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima oleh umum. Lalu yang kedua adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya yaitu akuntansi yang sasaran kegiatannya adalah transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya. Misalkan biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan produk. Akuntansi biaya bertujuan menyediakan informasi biaya yang diperlukan untuk kepentingan intern perusahaan, yaitu untuk menilai pelaksanaan operasi perusahaan dan menentukan rencana kegiatan di masa mendatang. Yang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan, tax accounting.
Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan fungsinya membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan, oleh karena itu, akuntan yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar-benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam satu periode tertentu. Yang kelima atau selanjutnya adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pemeriksaan terhadap catatan-catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan, yakni untuk menguji kelayakan laporan keuangan yang dihasilkannya. Auditing atau akuntansi pemerintahan bersifat independen, sehingga hasil pemeriksaan akuntan dapat dijamin kebenarannya atau objektif. Laporan keuangan dinyatakan layak jika proses penyusunannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau telah diterima secara umum. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi atau bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara atau sering disebut juga dengan istilah administrasi keuangan negara. Demikian sekilas gambaran umum akuntansi dalam materi pertemuan pertama kali ini. Bila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui chat atau LMS BSI.